Nah, kalau kita berbicara soal mengambil bagian, sejauh mana sebenarnya pemuda bisa berperan dalam membangun demokrasi di Kabupaten Pohuwato? Peran pemuda sangat penting, baik itu untuk menentukan siapa yang menjadi wakil rakyatnya, baik siapa yang menentukan untuk siapa yang menjadi bupatinya, itu tidak lepas dari peran dari pemuda itu sendiri. Mereka kecewa akibat suara-suara mereka yang tidak tersampaikan, tidak terterima, banyak bisa bicara soal politik transaksional, banyak janji politik yang tidak terlaksanakan. Makanya per hari ini muncullah kalimat bahwa apa sih siapapun pemimpinnya kita nggak bakalan berubah, gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Suranua, Suara Rakyat Panua. Podcast yang menghadirkan informasi kepemiluan yang edukatif, aktual, dan mudah dipahami. Saya Ain, host yang akan menemani teman pemilih di episode kali ini. Baik teman pemilih, kalau kita berbicara tentang demokrasi, tentu bukan hanya tentang penyelenggara pemilu atau pemilih saja. Ada satu kelompok yang memiliki energi besar, kreativitas, dan potensi untuk ikut menentukan arah masa depan demokrasi. Siapakah mereka? Iya, pemuda. Sebagai generasi penerus, pemuda punya ruang yang besar untuk ikut berkontribusi, menyuarakan gagasan, dan mengawal demokrasi. Lalu bagaimana pemuda dapat mengambil peran tersebut dan ikut membangun demokrasi di masa depan? Itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini dengan tema 81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya generasi muda mengawal demokrasi. Sudah hadir narasumber yang akan menemani saya berbincang. Ada Kak Dandi Lasalutu selaku Sekretaris Umum HMI Cabang Pohuwato dan Kak Rijal Agung. Halo. Selaku Kader GMNI Gorontalo. Baik Kak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Suranua KPU Pohuwato dan meluangkan waktunya. Sebelum kita ke pembahasan, boleh dong kita kenal lebih dekat dulu. Mungkin Kak Dandi dan Kak Rijal bisa memperkenalkan diri sekaligus cerita tentang aktivitas dan keterlibatannya dalam kepemudaan dan demokrasi. Silahkan, mungkin dari Kak Dandi dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilik, saya Dandi Lasalutu selaku Sekretaris HMI Cabang Pohuwato. Mohon maaf dengan suara yang sedikit besar karena 3 hari kemarin sempat ikut aksi. Jadi sedikit agak kurang ada tergangguan dalam hal berbicara untuk suara. Mungkin aktivitas untuk sehari-hari ini persoalan di sisi lain selaku Sekretaris HMI, saya juga berkecimpung di berbagai macam media untuk bicara terkait pemberitaan maupun kegiatan-kegiatan dalam hal segi pemerintahan di daerah maupun di segala bentuk persoalan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena kebetulan medianya saya bergabung dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Mungkin itu sedikit aktivitas yang sementara saya laksanakan. Kalau Kak Dandi masih kuliah? Alhamdulillah, untuk saya kuliahnya sekarang sudah semester akhir. Untuk kepengurusan dalam hal untuk pengajuan proposal selalu skripsi. Oh iya, baik. Di Universitas Pohuwato? Iya, untuk sekarang di Universitas Pohuwato, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, baik. Dan Kak Rijal sendiri? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rijal. Kalau orang-orang lebih akrab menyapa saya Ijal. Saya kader GMNI Gorontalo. Per hari ini bicara soal kesibukan, saya lebih ke menulis, menyelesaikan beberapa tulisan-tulisan yang memang belum selesai, sekaligus melakukan diskusi sama kawan-kawan organisasi, lintas organisasi, bukan hanya di situ saja. Bicara soal pendidikan, kalau kesibukan dan lain-lain sejauh ini tidak ada. Selain menulis dan aktif berdiskusi sama kawan-kawan yang lain dan mengkaji hasil-hasil kebijakan daripada pemerintah, itu saja sih. Saat ini masih mahasiswa juga? Kalau mahasiswa, iya mahasiswa. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kalau untuk sekarang saya sedang menempuh pasca sarjana di UNAS, Universitas Nasional. Ya, baik. Keren sekali teman pemilih. Bisa kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Yeay. Nah, mengawali pembahasan kita hari ini, kita mulai dari hal yang mendasar dulu.
Kalau kita mendengar kata demokrasi, yang langsung terlintas adalah pemilu, memilih, ataupun politik. Tapi sebenarnya apa sih makna demokrasi bagi generasi muda? Mungkin dari Kak Rijal dulu. Ya, jadi jika kita bicara soal makna, bagi kami di Pohuwato, demokrasi bukan sebuah ritual yang kita lakukan setiap tahunnya, kita datang dari rumah, kita ke TPS, kita mencoblos. Tapi bagi kami, demokrasi adalah salah satu ruang di mana akan menjadi alat kami untuk bisa memastikan bahwa kedaulatan rakyat itu tetap terjaga sebagaimana yang sudah diatur oleh konstitusi. Itu kalau kita bicara soal makna ya, mungkin itu. Ya baik, kalau Kak Dandi bagaimana? Baik, untuk bicara terkait makna dari demokrasi, saya ruang lingkup pemuda, lebih khususnya saya sendiri, bicara terkait demokrasi, saya melihat ini peluang bagi pemuda untuk memberikan ekspresi maupun tanggapan terkait apapun itu. Persoalan pemerintahan itu juga bagian dari demokrasi, tidak hanya untuk ruang lingkup 5 tahun sekali datang ke TPS. Itu bagi saya untuk makna demokrasi. Sampai hari ini terbuka luas bicara terkait demokrasi. Mungkin hanya itu dari saya terkait makna dari demokrasi. Iya teman pemilih, jadi demokrasi ternyata bukan soal kita datang ke TPS atau soal pemilu, tetapi juga bagaimana pemuda ikut mengambil bagian di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara soal mengambil bagian, sejauh mana sebenarnya pemuda bisa berperan dalam membangun demokrasi di Kabupaten Pohuwato? Silahkan dari siapa? Mungkin dari dulu. Keadaan di dulu, silakan. Oke. Untuk sekarang bicara terkait peran ataupun bagian dari pemuda untuk bicara terkait demokrasi di tahun 26 sekarang. 2026 sekarang. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, pestanya. Untuk mengawal jalannya pesta ini, akan berakhirnya pesta, maka kita akan kawal hasil dari 2019 maupun 2020 terkait apa yang kita laksanakan pemilihan secara demokrasi kemarin. Itu bagian dari demokrasi. Bagian pemuda di situ sangat penting untuk mengawal apa yang sudah hasil dari pesta demokrasi di 2020 kemarin. Itu menurut saya peran aktif dari pemuda itu sendiri, baik itu yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Iya, kalau Kak Rijal bagaimana? Oke, sudah benar apa yang disampaikan oleh kawan diskusi saya tadi. Saya juga punya pandangan tersendiri untuk bicara sebagai, jika pertanyaannya bicara soal peran pemuda dalam membangun demokrasi terkhususnya di Pohuwato, per hari ini banyak yang sudah kami laksanakan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh kawan berpikir saya, kenapa suaranya sampai dengan rusak kayak tadi, itu salah satu bentuk peran untuk membangun demokrasi. Karena kenapa? Kita sebagai agen of control, itu salah satu hal. Kemarin Kak Dandi, kawan saya sempat turun aksi, dia melakukan perannya sebagai agen perubahan, agen of control, kita lewat situ. Namun, kita bukan hanya sekedar langsung main turun demo apa segala macam. Ada beberapa kebijakan yang masuk, kita analisis, kita kaji. Kalau misalnya ini tidak bertentangan dan ini sudah merusak kedaulatan rakyat seperti apa yang saya sampaikan di awal, maka kita berhak untuk menyuarakan itu. Dan itu hal yang kami lakukan per hari ini sebagai mahasiswa, atau orang-orang sering menyebut kita aktivis. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti ruang bagi pemuda itu sebenarnya sangat luas ya, bukan hanya saat momentum politik saja. Ya, kalau begitu menurut Kak Dandi dan Kak Rijal, mengapa keterlibatan pemuda ini menjadi begitu penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas? Siapa dulu ini, Kak Rijal? Boleh. Jadi begini, ini menarik. Jika ditanya mengapa, jawaban yang paling pas adalah harus. Ada pepatah mengatakan begini, jika tidak hari ini, kapan lagi? Ya. Jika bukan kita, siapa lagi? Nah, berhubung jumlah demografi per hari ini itu adalah kaum muda, maka tempat yang paling pas yang harus terlibat di dalam demokrasi ini kita pemuda ini. Karena mayoritas pemilih kan dari pemuda. Iya. Lantas bagaimana kalau misalnya pemuda tidak terlibat di dalam sini, maka ruang-ruang demokrasi ini akan diisi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, yang hanya bukan yang tidak berkepentingan, akan diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingannya. Kira-kira seperti itu. Karena ke depan, terkhususnya di Kabupaten Pohuwato, ke depannya itu masa depannya ditentukan oleh pemuda. Ya.
Apa jika pemuda per hari ini diam, maka kedepannya kita harus siap dengan kebijakan-kebijakan politik yang mungkin lahir karena tanpa kita kawal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Dandi. Bicara terkait mengapa keterlibatan pemuda sangat penting dalam hal demokrasi, karena posisinya dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019, pemuda yang digolongkan sebagai pemuda itu dari umur 16 sampai umur 30 tahun. Kita ketahui bersama bahwasanya wilayah Kabupaten Pohuwato itu sendiri lebih banyak pemilih pemula untuk kita ambil dasar di tahun 2024 kemarin. Ya, ini yang menjadi dasar kita, peran pemuda sangat penting. Baik itu untuk menentukan siapa yang menjadi wakil rakyatnya, baik siapa yang menentukan untuk siapa yang menjadi bupatinya, itu tidak lepas dari peran dari pemuda itu sendiri. Tapi di sisi lain perannya itu sangat penting dalam hal menentukan yang berkompetisi yang bagaimana, kompeten yang bagaimana untuk menjadi pimpinan kita di daerah sendiri. Maka suara dari pemuda itu sangat membawa perubahan untuk Kabupaten Pohuwato ke depannya. Mungkin itu dari saya. Maka saya anggap pemuda sangat penting dalam hal menjaga ataupun mendorong demokrasi yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Iya, setuju sekali. Karena kalau pemuda hanya menjadi penonton, mau bagaimana kan demokrasi kita? Karena pemuda ini merupakan kekuatan terbesarnya demokrasi ya. Baik Kak, kalau kita berbicara tentang keterlibatan secara nyata, kira-kira apa saja bentuk yang bisa dilakukan pemuda dalam kehidupan demokrasi selain menggunakan hak pilih saat pemilu? Kak Dandi dulu atau saya? Bebas. Oke, saya dulu. Jadi begini, jika ditanya bentuk peran yang nyata, yang paling penting adalah pemuda ataupun seluruh peserta pemilu itu jangan hanya datang ke TPS hanya menggugurkan kewajibannya untuk mencoblos hanya karena jangan ada sosialisasi jangan golput apa segala macam, terus datang kita hanya menggugurkan tanggung jawab kita tanpa kita ketahui apa yang akan kita laksanakan, tiba-tiba datang nyoblos apa segala macam. Itu adalah hal yang keliru menurutku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan literasi politik atau memberikan pendidikan politik ke masyarakat paling bawah atau yang sering kita kenal dengan akar rumput. Karena dengan begitu kalimat-kalimat yang paling tepat itu bebas lagi. Soal yang sudah kita laksanakan, banyak kami bahkan kemarin di 2024 kemarin, kami pemuda itu kerjasama atau dari organ-organ ekstra kampus itu kami kerjasama dengan KPU dan Bawaslu atau lebih tepatnya penyelenggara pemilu untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat paling bawah agar mereka paham bahwa politik itu seperti ini, politik itu seperti ini. Hari ini orang kalau udah dengar politik itu bawaannya pikirannya kotor semua. Ngapain sih bicara soal politik ini itulah. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, kita pahamkan mereka bahwa politik itu seperti ini, maka tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Dan itu yang paling penting. Itu ditanya kalau memang peran kita, bentuk peran nyata yang kita lakukan per hari ini. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, Kak Dandi bagaimana? Baik. Terkait peran nyata dari pemuda itu sendiri dalam hal bicara terkait demokrasi, lagi-lagi tidak lepas dengan bicara dengan demokrasi. Peran pemuda dalam hal ini yang bicara nyata, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh saudara saya terkait dengan peran dari pemuda itu sendiri tidak hanya habis di TPS, tetapi lagi dan lagi setelah kita sudah ada yang terpilih, maka peran pemuda yang nyata itu mengawal dan menjaga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak lebih bicara terkait memihak terhadap rakyat, maka pemuda sangat penting perannya dalam hal memberikan teguran maupun memberikan saran terhadap apa yang menjadi hak bagi pemuda itu sendiri terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah, benar apa yang disampaikan oleh saudara saya lagi, persoalan pemuda tidak hanya datang
dan memilih ketika datang di KTPS nanti. Tapi di sisi lain harus melihat siapa yang akan dipilih. Itu bagian yang nyata. Maka perlu adanya edukasi maupun informasi terhadap pemuda terkait bagaimana itu persoalan politik yang bagus. Sebagaimana Sogi, mungkin pemikirannya Sogi bahwasanya politik itu adalah barang yang kotor. Tapi itu pilihannya. Tapi untuk kita, untuk di zamannya kita ini, bicara terkait politik, bagi saya tidak ada yang kotor, tapi kembali ke individu kita masing-masing. Apakah kita akan menjalankan yang kotor atau yang baik? Mungkin itu dari saya terkait peran nyata dari pemuda itu dalam hal politik itu sendiri, menyikapi persoalan politik. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kehidupan demokrasi ini. Kak, tapi yang menjadi tantangan, bagaimana caranya agar pemuda Pohuwato ini tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga aktif mengawal dan menjaga proses demokrasi ini? Mungkin ke Dandi dulu. Oke. Silakan Kak Dandi. Kalau dari saya, ini salah satu contoh. Iya. Ini salah satu contoh. Kita awali informasi lewat podcast ini. Kita awali. Semoga dengan adanya podcast ini dapat memberikan pemahaman terkait perannya pemuda itu sangat penting. Bicara terkait tidak hanya datang ke TPS, banyak hal-hal tersebut. Persoalan dari pemuda, banyak yang apatis datang ke TPS kalau tidak ada uangnya gitu, biaya transportasi. Karena bicara terkait masa pemilihan tidak lepas dengan money politik, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka perlu adanya pemahaman seperti ini, kita berikan informasi yang baik terkait bagaimana menjadi pemuda dalam hal melaksanakan pemilihan. Ini salah satu bentuk yang bagus dari KPU itu sendiri, khususnya KPU Kabupaten Pohuwato sudah melaksanakan membuka ruang pemuda untuk membicarakan persoalan politik. Tidak hanya datang ke TPS nanti di saat pemilihan, tapi mulai dari sekarang kita ajak pemuda untuk pintar-pintar memilah informasi yang bagus untuk kedepannya bisa melaksanakan pemilihan yang tanpa harus ada money politik. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, kalau Kak Rijal? Jika pertanyaannya cara mendorong pemuda agar aktif mengawal demokrasi, ini pertanyaan yang memang sering saya hadapi. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa mengajak bahwa kawan-kawan ini? Per hari ini kita harus memulai dengan cara edukasi seperti apa yang disampaikan oleh kawan berpikir saya tadi. Tapi yang paling sulit adalah jangan sampai kita terkungkuh dengan bahasa-bahasa yang monoton, bahasa-bahasa politik. Kita harus menggunakan dengan bahasa kekinian. Itu lebih asik lagi. Kalau Anda dengan bahasa-bahasa benci sekarang, apalagi ada gen alpha yang lebih parah lagi sebenarnya. Jadi kita memang harus pahami situasi yang ada, bahwa cara komunikasinya seperti ini. Komunikasi ke orang yang umurnya segini, begini. Komunikasi ke umur yang begini, begini. Itu ada pemetaannya. Kita jangan terkungkuh ke beberapa hal. Itu yang pertama. Lantas ada beberapa hal yang harus memang kita laksanakan. Kalau misalnya setelah kita sudah menyampaikan seperti ini, contoh yang harus kita sampaikan ya, kita datang ke pemuda bahwa ini jalan yang rusak, ini lingkungan yang rusak, ini susahnya lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan politik. Dan ini bagian dari demokrasi. Jadi ketika mereka salah memilih, maka jangan salahkan siapa, salahkan dirimu. Makanya per hari ini yang harus kita lakukan, ketika mereka sudah paham akan hal itu, mereka akan dengan sendirinya bahu-membahu bahwa mereka, saya harus pilih pemimpin yang begini, saya harus pilih pemimpin seperti ini. Bukan bicara soal siapa yang uangnya lebih banyak, siapa yang elektabilitasnya lebih tinggi, tapi mereka benar-benar memahami. Makanya itu, per hari ini yang perlu kita laksanakan adalah mengedukasi masyarakat dengan pola yang kita harus ubah berdasarkan usia dan cara pergaulannya. Kira-kira seperti itu. Ya, tentu pemuda ini tidak bisa berjalan sendiri. Ada organisasi kepemudaan dan organisasi. Nah, Kak, bagaimana organisasi kepemudaan dan komunitas yang ini bisa menjadi ruang belajar bagi pemuda? Menurut Kakak Dandi dan Kak Rijal, seberapa besar organisasi dan komunitas ini menjadi tempat bagi pemuda untuk belajar, sekaligus mempraktikkan nilai-nilai demokrasi ini? Oke, mau Kak Dandi dulu atau saya? Oke. Dari saya kalau itu. Wah, Jadi persoalan bicara demokrasi sebelumnya
sudah dipraktekkan dalam dunia organisasi juga. Persoalan pemilihan siapa yang memimpin organisasi itu kami sudah jalankan terlebih dahulu, bukan hanya nanti prakteknya di lapangan ketika saat pemilihan nanti, tapi saat di kampus saja kami sudah melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden BEM, maupun kalau di organisasinya saya lebih khusus di HMI itu ada pemilihan ketua umum. Ini pemilihan ketua umum dari berbagai macam komisariat. Sama halnya dengan kegiatan pemilihan nanti ketika pemilihan untuk melaksanakan pemilihan pimpinan di daerah. Mungkin kalau bicara terkait seberapa perannya ini organisasi itu sendiri, maka prakteknya itu ada di organisasi, bicara terkait demokrasi. Mungkin dari saya. Oke, jadi gini, organisasi adalah kawah candra di muka, atau lebih tepatnya laboratorium pemimpinan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Bahwa pemimpin-pemimpin per hari ini yang ada di nasional, yang ada di daerah, itu adalah jebolan-jebolan organisasi. Saya beri contoh, Kanda Menteri, Kanda Bahlil, itu dari HMI. Mantan Ketua MK per hari ini, Arif Hidayat, itu dari GMNI. Banyak dan banyak lagi. Per hari ini banyak tokoh-tokoh besar yang ada di Gorontalo. Ada Pak Sarip Muinga, aslinya Pohuwato per hari ini. Orang besar, Rahmat Gobel dari Gorontalo. Ini adalah orang-orang organisasi. Nah, bukan cuma itu. Bicara soal OKP per hari ini, kita organisasi itu tidak terlibat di dalam partai. Tidak terlibat secara politik praktis. Kita ini bukan sayap-sayap partai. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik praktis. Di organisasi kepemudaan per hari ini itu tidak ada yang namanya terkontaminasi dengan partai. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena kenapa demikian? Kalau misalnya ini sudah terkontaminasi, maka itu bukan organisasi kepemudaan lagi, tapi lebih tepatnya itu adalah sayap partai. Karena kenapa? Per hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh kawan berpikir saya tadi, Saudara Dandi, bahwa kita itu dari organisasi itu sudah diajarkan bahwa berpolitik ini seperti apa. Kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai perbedaan. Itu diajarkan di kita. Jadi per hari ini bahwa organisasi kepemudaan per hari ini adalah satu-satunya organisasi yang masih bisa dibilang suci dan masih jadi motor penggerak ke depan. Di sisi lain, karena seperti apa yang saya sampaikan di awal, karena memang basis kepemudaan per hari ini itu mayoritas di Indonesia adalah paling banyak jumlah pemilihnya. Meskipun sudah ada beberapa orang yang umurnya masih tersaup muda, tapi sudah kecimpung ke organisasi. Itu bukan salah, ke politik, itu bukan salah. Tapi lebih tepatnya kalau bicara OKP per hari ini, terkhususnya wabil khusus di Gorontalo, tidak ada organisasi kepemudaan yang sudah terikat oleh partai. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada tendensius. Kita masih murni. Mungkin itu saja. Oke, baik Kak. Berarti organisasi ini mempunyai peran yang cukup besar dalam membentuk pemuda untuk lebih aktif dan kritis ya? Iya, karena organisasi ini organisasi seluruh mau HMI, mau PMII, GMNI, atau KNPI pun, itu kita tidak terlibat dalam partai. Kita independen. Tidak ada garis tarikannya. Oke, baik Kak. Lanjut nih, kalau kita melihat kondisi di lapangan, masih ada juga ini pemuda yang apatis atau bahkan tidak tertarik dengan persoalan politik dan demokrasi. Menurut Kak Dandi dan Kak Rijal, apa yang biasanya menjadi penyebabnya? Oke, aku dulu ya. Oke, ini menarik. Jadi jika ditanya penyebab apatisme ini apa? Tadi kita sudah bicara persoalan faktor-faktor di lapangan apa deh. Nah, sekarang kita bicara akar dari masalahnya. Apa sih penyebab beberapa pemuda per hari ini jadi apatis? Saya mengkaji bahwa yang pertama, ini tidak muncul dengan sendirinya. Tapi per hari ini itu kembali lagi karena demokrasinya yang menurutku rusak. Karena bisa demikian rupa, mereka bukan tidak sendirinya langsung apatis terhadap politik, enggak. Tapi karena mereka kecewa akibat suara-suara mereka yang tidak tersampaikan, tidak terterima, banyak bisa bicara soal politik transaksional, banyak janji politik yang tidak terlaksanakan. Makanya per hari ini muncullah kalimat bahwa apa sih siapapun pemimpinnya kita nggak bakalan berubah, gini-gini aja. Nah dari situ, jadi per hari ini saya berharap
lewat hal-hal yang seperti ini, saya berharap beberapa pemuda di luar sana mereka harus mengubah pola pikir tersebut, bahwa dan ini pun kita butuh bantuan dari teman-teman penyelenggara pemilu, terkhususnya lebih ke KPU, untuk menyampaikan ke mereka bahwa seperti inilah cara kita memetakan masalah, seperti inilah politik, seperti inilah demokrasi, dan itu kita harus sampaikan. Kalau tidak, mereka akan terus bertahan dengan sifat apatisme mereka. Ngapain sih kita harus menyuarakan lagi, toh nggak ada gunanya. Per hari ini banyak demo di luar sana, tapi pada akhirnya tidak terterima, diabaikan. Muncullah sudah jodang. Kalau orang Gorontalo atau orang Pohuwato bilang sudah jodang. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, kadang nih. Pertanyaan dari host sangat menarik terkait masih ada pemuda yang apatis bicara terkait politik maupun demokrasi itu sendiri. Bagi saya, penyebab dari apatisnya pemuda khususnya di Kabupaten Pohuwato atau secara umum ini diakibatkan mulai dari awal adanya sama halnya yang disampaikan oleh kita terkait adanya COVID-19. Dalam hal ini mulai dari pendidikannya dirubah, mulai dari gadget sampai timbullah generasi merunduk, generasi yang tidak lepas dengan gadget yang mereka pegang hari ini. Tetapi di sisi lain ini belum bisa dikatakan kita ponis sudah tidak bisa dirubah lagi, masih bisa dirubah dengan adanya kegiatan-kegiatan. Contoh, ketika kami juga dari organisasi ini sering menyampaikan sosialisasi ini terhadap mahasiswa baru. Kami di organisasi, entah itu kami di HMI maupun di MNI, sering mengajak teman-teman mahasiswa baru yang lulusan dari SMA, SMK sederajat, kami ajak kita belajar juga di organisasi bicara terkait demokrasi, bicara terkait politik itu sendiri. Tetapi lagi dan lagi kami garis bawahi, kami bukan sayap partai seperti yang sudah disampaikan tadi. Maka perlu adanya kegiatan-kegiatan juga. Salah satu contoh ini saya sangat mengapresiasi terhadap KPU sudah mengajak kami dari HMI, saya selaku perwakilan dari HMI maupun dari GMNI. Ini salah satu upaya untuk menghilangkan rasa apatis dari pemuda itu sendiri bicara terkait demokrasi maupun terkait politik itu sendiri. Ini salah satu bagian dari untuk upaya mengantisipasi yang namanya apatis bicara terkait politik maupun demokrasi. Mungkin itu yang dari saya. Selain apatis ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda Pohuwato dalam ikut membangun demokrasi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya? Kak Rijal. Oke, yang paling pertama itu bukan hanya di Pohuwato, dari negara Indonesia, wabil khususnya Pohuwato. Tantangan pertama itu normalisasi politik uang dan budaya patron dalam membungkam daya kritis pemuda. Itu yang sering terjadi per hari ini. Lantas bagaimana solusinya? Langkah yang harus kita bisa laksanakan adalah konsolidasi gerakan pemuda di lintas organisasi, diskusi-diskusi publik harus kita jalankan untuk membangun poros tandingan daripada para elit-elit birokrasi yang terkecimpung hanya bicara soal kepentingan ini saja, itu saja. Jadi itu kita harus menyatukan. Karena kenapa? Kalau kita hanya bergerak GMNI bergerak sendiri itu akan sulit. HMI bergerak sendiri itu akan sulit. Organisasi lain bergerak sendiri itu akan sulit. Makanya ini kita harus mengkonsolidasikan, bekerja sama ke depannya. Yang harus kita lawan yang paling utama, wabil khusus di Kabupaten Pohuwato, itu adalah normalisasi money politik. Itu kita harus konsolidasikan, kita harus sosialisasikan bahwa bahaya money politik itu seperti apa. Namun kadang saya berpikir bahwa money politik itu bisa kita legalkan di dalam aturan tertentu. Namun itu banyak hal yang harus kita bicarakan. Beberapa aturan harus memang kita rubah karena bicara money politik menurutku itu agak sulit dikeluarkan karena sudah menjadi tabiat dan identitas di negara Republik ini. Kalau ada pemilu pasti ada money politik.
Nah, disitulah tugas kita sebagai pemuda. Bagaimana cara kita, yakni kita harus mengkonsolidasikan ini secara masif. Kita sampaikan contoh paling terdekat. Saya sendiri harus sampaikan ini kepada orang tua saya, mama, papa, ini tidak baik. Adik, ini tidak baik. Kalau mau pilih, silakan pilih siapa meskipun kita satu rumah. Pilih orang yang benar-benar menurut mama atau papa atau adik yang punya daya pemikirannya yang lebih pas. Seperti itu. Jangan hanya karena bicara soal uang, mak, uang, pak, uang sedemikian rupa, misalnya kita mendapatkan 300.000, 400.000, ini selama 5 tahun. Jadi itu, lebih ke konsolidasi secara masif untuk menangani hal-hal sedemikian rupa. Terima kasih. Ya, baik, Kak Dandi. Oke, terkait dengan tantangan terbesar pemuda, tantangan hari ini, menurut saya pribadi, dan masih tergolong pemuda juga, tantangan saya hari ini, kurangnya ruang-ruang diskusi bagi pemuda itu sendiri. Minimal, harus ada cara berpikir dari pemangku kebijakan, membuka ruang-ruang diskusi untuk kami pemuda. Sampai hari ini, kalau bukan kita, dari organisasi kemahasiswaan, tidak akan ada namanya ruang-ruang di ruang-ruang diskusi yang dibuang atau yang dibuka oleh pemerintah daerah itu sendiri. Apakah hari ini ketika sudah ada ruang-ruang diskusi, pemerintah hari ini takut untuk menghadir di tempat itu. Makanya ya dengan cara ini ya alhamdulillah KPU sadar, maka perlu adanya pemahaman terkait pendidikan demokrasi, terkait pendidikan politik yang baik. Dengan cara seperti ini juga sangat bagus karena dibuka untuk menyampaikan informasi. Nah, saya harapkan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini. Kenapa tidak kita dari KPU sendiri gandeng HMI, gandeng GMNI untuk bicara terkait pendidikan demokrasi yang bagaimana, pendidikan politik yang sehat yang bagaimana. Itu tantangan sampai dengan hari ini. Nah, yang kedua, terkait dengan membangun demokrasi. Nah, bicara terkait membangun demokrasi, pemuda itu sangat berperan aktif, tapi disepelekan. Bahasa disepelekan karena mereka tidak diajak dalam hal untuk mari sama-sama kita bangun demokrasi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemahaman atau keterlibatan langsung dari pemuda itu sendiri untuk turun lapangan ataupun bicara terkait pemahaman atau memberikan pendidikan yang bagus, yang sehat untuk para pemuda khususnya di Kabupaten Pohuwato. Itu mungkin dari saya terkait bagaimana membangun kembali pemuda dalam hal mewujudkan demokrasi yang sehat maupun politik yang baik. Mungkin itu. Iya, baik. Menarik sekali. Jadi kita harus konsolidasi secara masif. Masif, ya. Dan membuka ruang diskusi untuk pemuda. Baik, Kak. Saya ingin menutup sesi diskusi ini dengan satu pertanyaan sederhana. Tetapi mudah-mudahan bisa menjadi pesan bagi seluruh pemuda di Kabupaten Pohuwato. Kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh pemuda Pohuwato tentang demokrasi, apa yang ingin Kakak berdua sampaikan? Mungkin Kak Dandi dulu. Ya, silakan Kak Dandi. Oke. Pesan saya untuk pemuda khususnya di Kabupaten Pohuwato, bicara demokrasi tidak lepas dari peran-perannya kita sesama pemuda. Mari sama-sama kita gerakan masif seperti apa yang sudah disampaikan untuk bicara terkait demokrasi maupun bicara terkait politik. Hal ini sangat perlu dan penting untuk generasi muda yang lebih bagus, yang lebih baik dan lebih berkualitas lagi khususnya di Kabupaten Pohuwato. Ya, baik. Tadi jawab bagaimana? Oke. Seluruh buat masyarakat Pohuwato, paling khusus buat kawan-kawan pemuda, masa depan Kabupaten Pohuwato ada di tangan kita. Jangan biarkan kita diatur oleh politisi yang datang hanya 5 tahun sekali, hanya dengan datang hanya karena dia punya banyak finansial, tapi tidak mampu memimpin. Mari kita sama-sama mempelajari lagi lebih dalam seperti apa demokrasi yang sebenarnya dan seperti apa
tujuan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik per hari ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kira-kira seperti itu. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua itu lahir dari kebijakan politik. Dan kebijakan politik itu lahir dari tangan pemuda per hari ini. Maka dengan per hari itu, mari kita mulai belajar dan lebih dalam lagi untuk memahami seperti apa politik yang sebenarnya dan seperti apa demokrasi yang sebenar-benarnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali teman pemilih. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa pemuda bukan sekedar sebagai penerus bangsa, tetapi juga bagian dari generasi penggerak demokrasi hari ini. Karena itu, mari kita jadikan pemuda Pohuwato sebagai generasi yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga aktif dalam kehidupan bersosial dan demokrasi. Berani bersuara, cerdas memilih, menghargai perbedaan, dan ikut menjaga demokrasi. Saya Ain, host, pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak Dandi dan Kak Rijal yang sudah berbagi cerita, pandangan, serta inspirasi bersama kami di podcast Suranua. Dan tentunya kepada teman pemilih semua, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Suranua. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya.